Semangat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara terkasih. Doa dan harapan bahwa kita semua dalam keadaan baik. Mari terus andalkan Tuhan dan selalu hidup dalam ketetapan-ketetapannya. Kita masuk hadiratnya melalui saat teduh, edisi Sabtu 13 November 2021. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian dari Tuhan Yesus, pengasihan Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita memohon pertolongan serta hikmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami mengangkat pujian dan syukur atas pengasihan dan tuntunan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Pagi yang indah ini kami diperkenankan untuk bersama dalam persekutuan indah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua, sehingga kami mampu memahami, mengerti, lalu mewujudkan dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Samuel pasal 3, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa
yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau dengan kurban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Iya, Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Sekiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel, dari Dan sampai Berseba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Dari perikop pembacaan kita diberi tema untuk kebaikan. Belanna la di pomelona. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melepas atau merelakan sesuatu yang sangat berarti adalah satu hal yang sulit untuk dilakukan. Butuh yang namanya kesadaran diri untuk melihat apa arti dari setiap peristiwa yang kita hadapi. Kadang kita harus melepaskan demi yang terbaik, walaupun kadang juga kita harus menerima kenyataan untuk yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keadaan tersebut dialami oleh Imam Eli. Imam Eli harus menerima kenyataan mengenai hukuman Allah yang akan menimpa keluarganya. Hukuman itu terjadi bermula karena kelakuan anak-anak dari Imam Eli yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Imam Eli dinyatakan tidak mampu untuk mendidik atau menegur kesalahan anak-anaknya. Semua hal itu diketahuinya dari Samuel yang telah menerima berita itu dari Allah. Bagaimana respon Imam Eli saat mendengarkan hal itu? Apakah ia protes? Respon yang sungguh luar biasa ketika Imam Eli mengatakan, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Imam Eli sungguh mengenal siapa Allah. Ia tahu bahwa Allah tidak akan main-main dengan ucapannya. Sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai imam, tentunya ia menyadari bahwa hukuman yang dijatuhkan Allah kepada keluarganya adalah baik adanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini akan menjadi tanda bagi umat Allah bahwa Allah tidak bermain-main dengan hukumnya. Kepada orang yang dapat dipercaya, Allah menyatakan panggilannya. Hiduplah dalam ketaatan kepada Allah. Terimalah dan jalani setiap hal yang diperhadapkan kepada kita seturut kehendaknya. Nasihat, teguran, bahkan hukuman, mungkin itu adalah yang terbaik. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan telah kami dengarkan di pagi yang indah ini. Kuasa Roh Kudus tolong kami mewujudkan dalam kehidupan ini. Kami berdoa, menyerahkan hidup kami. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan yang akan terus menuntun kami. Mengaruniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Sehingga kami berjalan pada kebenaran Tuhan. Dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini. Pekerjaan kami, usaha kami, rencana-rencana kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami, orang tua kami, saudara-saudara kami dan kekasih-kekasih kami. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan menuntun dan menyertai mereka. Dan akan memberikan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka semua. Jemaat Tuhan, jemaat Peniel Manggar, Tuhan berkati. Sehingga mereka pun juga tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Tuntun mereka, peliharakan mereka Tuhan. Dalam berbagai aktivitas mereka hari ini. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang berada di lokasi kerja, Tuhan juga yang akan memberkati dan menopang mereka semua. Dan jemaat Tuhan yang menikmati masa cuti bersama dengan keluarga, Tuhan pun akan memberkati. Kami berdoa buat pemuda-pemudimu, Tuhan berkati, peliharakan mereka. Sehingga mereka berjalan pada kebenaran Tuhan. Dalam menjalani dan memaknai masa muda mereka. Jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami saling menopang di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kami dari pandemi COVID-19 secara sempurna seperti sedia kala. Tuhan berkarya dalam pelaksanaan vaksin yang masih terus berjalan sehingga terlaksana dengan baik. Berkati tim medis yang melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sehingga mereka boleh melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, hidup kami hari ini kami mau pasrahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuntun peliharakan kami Tuhan, sehingga kami terus berjalan pada kebenaran Tuhan. Dan kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk memaknai hari hidup anugerah Tuhan dan mengecap serta menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini doa kami, harapan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, jalanilah hidup dan kehidupan ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.